Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan, soal matematika kalkulus lanjutan, tugas subcal O312. Nah, di sini kita menemui soal satu yang mana, sudah saya tuliskan, diketahui setiap lingkaran memiliki jari-jari R sama dengan 1. Jadi soalnya itu seperti ini, segitiga dengan, lingkaran yang rapat memenuhi segitiganya. Dengan, setiap lingkaran memiliki jari-jari R sama dengan 1, jumlah lingkaran dalam setiap segitiga untuk tinggi n baris itu 1 plus 2 plus 3, plus titik-titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1/2. Seperti pada soal. Nah, setelah itu, kita memisalkan, pada soal itu AN sama dengan total luas, semua lingkaran, dan BN itu menjadi luas segitiga. Nah, yang dipertanyakan adalah, yang disuruh adalah hitunglah, limit AN plus BN. Nah, yang pertama kita lakukan adalah, di sini kita, memiliki jari-jari setiap lingkaran itu adalah, 1 ya. Maka luas satu lingkarannya itu kita dapat menuliskan luas satu lingkaran luas satu lingkarannya itu sama dengan rumusnya kan VR kuadrat sama V karena jari-jarinya 1. Nah, maka luas lingkaran kita dapatkan pi. Nah, setelah itu, kita akan, maka total luas semua lingkaran adalah si AN ini, AN kan ini tadi ya. Maka AN sama dengan n plus 1/2 kali pi. Nah, ini adalah jumlah lingkarannya dan ini adalah, luas lingkarannya. Jadi untuk total AN adalah seperti ini. Setelah itu kita lanjut BN. Nah, di sini kita dapat mengetahui tinggi segitiga itu dari sini. Dapat mengetahui tinggi segitiga itu, karena, jari-jarinya kan 1 ya. Berarti sini 1, sini 1, 1, 1, 1, 1. Nah, berarti kita mendapatkan, segitiga seperti ini. Kita mendapatkan segitiga seperti ini, dengan ini 1, ini 2, dan ini tingginya. Maka dapat kita tuliskan, tinggi segitiga Nah, tinggi segitiga. Kita dapat menuliskan dulu, berdasarkan apa yang kita dapatkan ya untuk tingginya. Berarti, T kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti T-nya sama dengan akar 3 ya, tingginya. Tinggi dari tiap barisnya. Tinggi dari tiap baris segitiga. Tiap baris. T2 sama dengan 2 kuadrat. T kuadrat plus 1 sama dengan 4. T kuadrat sama dengan 3. T sama dengan akar 3. Nah, lalu kita dapatkan T-nya sama dengan N akar 3. Kenapa, N akar 3? Karena, dari sini kita lihat untuk tingginya kan, sesuai dengan berapa baris lingkarannya ya. Sedangkan berapa baris lingkarannya itu kita asumsikan sebagai N. Makanya tingginya adalah N akar 3. Setelah itu,
kita untuk segitiga sama sisi itu kita dapat melakukan hubungan tinggi dan sisi seperti ini. T tadi kita dapat ini, itu T sama dengan T sama dengan, di sini kita mendapatkan rumusnya seperti ini. Nah, untuk segitiga sama sisi berarti ini kan S, ini kan sisinya. Otomatis ini berarti S/2 dan ini tingginya. Nah, untuk mendapatkan hubungan tinggi dan sisinya, kita dapat melakukan dengan rumus ini. S kuadrat sama dengan H kuadrat plus S kuadrat per 2 kuadrat. Maka kita dapatkan T-nya sama dengan ini T. Maka kita dapatkan T-nya sama dengan S akar 3 per 2. Kita tuliskan S akar 3 per 2. Itu S itu berarti 2T per akar 3. Ini kita masukkan 2 kali N akar 3 per akar 3 sama dengan 2N. Nah, baru kita mendapatkan tinggi dari segitiganya yaitu 2N. Nah, setelah itu luas segitiganya, maka luas segitiganya sama dengan BN. Karena rumus luas segitiga sama sisi itu akar 3/4 kali sisi, ya, sisi kali sisi. Akar 3/4 kali S kuadrat, ya. Kita masukkan akar 3/4. Mohon maaf, ini tadi sisi, ya. Ini tadi sisi. Berarti sisinya 2N, tingginya N akar 3. Berarti kita tuliskan 2N kuadrat sama dengan akar 3/4 kali 4N kuadrat sama dengan akar 3N kuadrat. Setelah itu kita akan melakukan hitung limit. Karena kita sudah mendapatkan AN dan BN-nya. Hitung limit. Maka AN per BN sama dengan tadi AN-nya N plus 1 per 2 dikali Pi per kita dapat BN-nya tadi akar 3 N kuadrat sama dengan N plus 1 kali V kali Pi terus 2 akar 3 N kuadrat sama dengan, ini N-nya bisa kita coret, berarti jadi ini bisa kita coret jadi N plus 1 di Pi per 2 akar 3 N. Nah, setelah itu kita ambil limit saat N mendekati tahingga. Nah, kita tuliskan limit N tahingga N plus 1 Pi per 2 akar 3 N dengan lim N dekati
ini sama dengan n plus 1 per n kali pi per 2 akar 3. Ini kita apa namanya, kita tuliskan n dengan n gitu. Nah, n dengan n. Setelah itu berarti ini n per n, berarti kan n per n plus 1 per n. Karena n per n 1 itu berarti kita coret-coret, tersisa 1. N per n tersisa 1. Itu kali pi per 2 akar 3 sama pi per 2 akar 3. Oh, ini karena kita ambil yang atas ya. Jadi kita ambil yang 1. Maka kita dapatkan limit n dekat titik hingga dari a n per b n sama dengan pi per 2 akar 3. Ini adalah jawaban yang kita dapat dari soal nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan melanjutkan soal nomor 2, yang soalnya adalah diketahui fungsi fx ln 2 plus x, yang mana kita harus menghitung f0, f turunan pertama 0, f turunan kedua 0, sampai f turunan kelima 0. Dan juga soal B, 2b, tuliskan Dirac Maclaurin untuk fx. Dan yang C, tentukan selang konvergenan dari Dirac Maclaurin pada 2B. Nah, yang pertama akan kita kerjakan adalah untuk yang A. Untuk yang A, kita akan mencari turunan fungsi dari ini ya, fungsi ini ya. Yang pertama adalah turunan pertama. Berarti kita dapat tulis kalau yang biasa ya turunan biasa ya turunan pertama. Ini fungsi biasa, fungsi utamanya dulu ya, 2 plus x. Nah, untuk turunan pertama itu kita dapat menuliskan dengan rumus d per dx ln ux sama dengan 1 per ux kali u aksen x. Maka kita mendapatkan 1 per 2 plus x kali 1 sama dengan 1 per 2 plus x. Nah, untuk yang turunan kedua, ini kita dapat menggunakan aturan turunan fungsi pecahan, yang mana kita bisa dapat menuliskan turunan dari 1 per 2 plus x itu kita dapat menuliskannya menjadi 2 plus x pangkat min 1. Nah, setelah itu kita lanjutkan hitungannya. Min 1 kita kedepankan, terus 2 plus x plus 2, seperti rumus turunan, min 1 per 2 plus x kuadrat. Nah, setelah itu turunan ketiga sama
D per dx dari min 1/2 plus x 2. Kita dapat menuliskannya seperti yang tadi, maka per dx minus 2 plus x min 2. Sebenarnya ininya kita majukan, kita ke depan ke minus min 2 plus x minus 3 sama dengan 2 per 2 plus x ke 3. Itu turunan keempat, dx 2 per 2 plus x ke 3 d per dx d per dx T2 ya, 2 kali 2 plus x per 3 dengan 2 kali 3, kita kedepankan 3-nya, 2 kali 3 2 plus x ini min 3 ya, karena kita ke atas kan, ini min 1 kan, n min 1 ya, jadi minus 4 sama dengan 6 per plus x 4. Itu yang terakhir kelima, F5x dx 6 per x 2 plus x 4 dx 6 kali 2 plus x 4 min 4 buat min 4 oh maaf, ada kekeliruan di sini. Ini minus 3 ya, minus 3 kita ke depan kan, berarti 2 kali minus 3 ini berarti jadi minus 6 ya, minus 6. Ini juga sama, 6 kali minus 4 kali 2 plus x minus 5 minus 24 per 2 plus x 45. Sebentar, ini minus 6, maaf ya, maaf kekeliruan, ini jadi minus 6 berarti jadi plus 24. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan semuanya. Setelah itu kita masukkan nolnya, F0 sama dengan ln 2 plus 0 berarti ln 2 F turunan pertama tadi 1/2x berarti 1 per 2 tambah 6 berarti jadi 1/2. Itu turunan kedua, min 1/4 sama dengan min 1/4. Setelah itu F3 sama dengan 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 per 8 1/4. Itu F4
3. F4 minus 6 per 2 pangkat 4 minus 6 per 16 dengan 3 per 8 F5 5 24 per 2 5 itu 24 per 32 sama 3 per 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan F0, F turun pertama 0, F turun kedua sampai ke 5. Nah, setelah itu yang kita lanjutkan adalah untuk jawaban yang B ya. Kita mengerjakan yang B. Nah, untuk yang B kita disuruh untuk menuliskan Deret Maclaurin, maka tuliskan deret. Nah, rumus umum deret Maclaurin adalah fx n sama 0 fn 0 xn per n faktorial. Nah, kita masukkan hasil dari turunannya tadi, maka fx f0 terus f turun pertama 0 terus selanjutnya F3 ya, F turunan ketiga, F2 0 karena ini kan ini tadi ini 2 nih kan harusnya turunan kedua. Nah, selanjutnya kita tuliskan saja seperti ini, n nya kan 3 berarti F3 0 per 3 faktorial kali ini ada x kuadrat ya, x kuadrat. Mengapa ini tidak ditulis? Karena kalau pangkat mengapa di depan ini tidak ditulis? Karena dia kalau misalnya dimasukkan 0 ya jadi 0 ya. Ini kurang jelas. Kita tulis F2 saja ya. 0 x kuadrat yaitu F40 ini x pangkat 3 4 faktorial x pangkat 4 F5 0 5 faktorial x pangkat 5 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masukkan. Nah, kita masukkan berarti tadi ln 2 1/2 dan 1/4 ln 2 yang tadi 1 0 x 1/2x plus tadi berarti ini min 1/4 ini x kuadrat per 2 faktorial berarti x kuadrat per 2 tambah
1/4 tambah 1/4, kita tulis seperti ini, tambah 1/4 kali X pangkat 3/6 3/6, itu tambah minus 3/8, 3/8 X pangkat 4 per itu 4 faktorial berarti 24. Setelah itu 3/4 4 kali X pangkat 5 faktorial 20, 3, 60 kali 120 plus titik. Nah, setelah itu kita sederhanakan, dia menjadi seperti ini, plus 1/2x minus 1/8x kuadrat plus 1/24x pangkat 3 plus minus 3/8 kali 24 itu 8 kali 24 dan 192 ya, 192 kita sederhanakan berarti menjadi 93 64, 1/64 X 4. Setelah itu 3/4 terus 4 kali 120, kita coret dulu aja, coret berarti 1/40, 1/160 45 plus sudah kita mendapatkan deret Maclaurin-nya. Setelah itu kita akan menentukan selangkah konvergenannya. Itu tadi fungsi fx-nya, fx dengan len 2 plus x itu memiliki titik singular tak terdefinisi saat 2 plus x sama dengan 0, memiliki singular tak terdefinisi saat 2 plus x sama dengan 0, x sama dengan min 2. Nah, jadi untuk deret Maclaurin-nya akan konvergen dalam radius. Jadi deret Maclaurin akan konvergen dalam radius dalam radius 2. Maka selang konvergensinya V-nya adalah minus 2 X. Karena dia ini dari sini hingga konvergennya dalam radius R2.
maka selang konvergensinya dari -2 hingga 2. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.